Bocoran pembahasan Boruto episode yang ke-292. Setelah Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto kembali dan tiba-tiba langsung saja melancarkan Rasengan yang berukuran besar, dan pada saat yang bersamaan Kot langsung saja menghindarinya menggunakan sabuk cakar hitamnya. Kot lantas berkata kekuatan penghancur yang sangat besar, sungguh berbeda dari kekuatan karma Boruto. Jadi inikah kekuatan Otsutsuki yang sebenarnya? Pantas saja Boruto tidak bisa berbuat apapun. Momoshiki lantas berkata, ini akan sama juga untukmu, sebentar lagi kau akan tahu. Sekali lagi, Momoshiki melancarkan serangan itu tepat ke arah Kot, tetapi Kot hanya bisa menghindarinya. Eida yang melihatnya lantas berkata, Kot, sebaiknya kau mundur dulu, kau tidak akan bisa bertahan melawan musuh sekuat itu. Setelah serangan itu berhenti, maka tiba-tiba saja Kot langsung muncul di belakang Kawaki. Dia berkata, apakah kau tidak mau buah cakranya juga, Momoshiki? Jika kau membutuhkannya, maka kau akan membutuhkan dia sebagai korban Otsutsuki untuk ekor 10. Sebaiknya kau tahan dulu seranganmu. Aku akan membawanya untuk urusan pribadi. Memang sebentar pertemuan kita, tapi aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu, Otsutsuki Momoshiki. Tepat setelah itu, Momoshiki kemudian mengadahkan tangannya, membuat Rasengan kecil, dan langsung melancarkannya. Dia berkata, Rasendan. Serangan tersebut langsung saja menusuk ke bahu kanan dari Kot, dan membuat Kawaki terlepas dari cengkramannya. Setelah menerima serangan kejutan, Momoshiki langsung saja melancarkan serangan tendangan tepat ke arah wajahnya. Momoshiki lantas berkata, karma yang payah, kau bahkan tidak bisa menyerap jutsu dengannya, bukan? Setelah mendapatkan serangan mutlak dari Momoshiki, tiba-tiba saja Eida berkata bahwa Kot, apakah kau dengar aku? Di sisi lain, Momoshiki yang menarik Kawaki tiba-tiba berkata bahwa brengsek, lepaskan aku. Momoshiki lantas berkata, hei, apakah begitu bicaramu pada orang yang telah menyelamatkanmu? Bicaralah yang sopan. Jika tidak, akan kupatahkan semua tulangmu sampai kau diam. Mendengarkan hal itu tentu saja Kawaki emosi dan langsung saja melancarkan serangan tepat ke arahnya. Tetapi sayang, Momoshiki hanya menggunakan tendangannya. Momoshiki lantas berkata bahwa bocah pembangkang, baiklah, terserah kau. Tiba-tiba saja Momoshiki menginjak lengan kanannya dan pada saat yang bersamaan dia ingin mematahkannya. Pada saat itu juga tiba-tiba Shikamaru menggunakan Kage Shibari no Jutsu untuk menghentikan pergerakan Momoshiki. Setelah itu Naruto juga datang untuk menyelamatkan Kawaki. Shikamaru lantas berkata, apakah Boruto mengamuk lagi? Sungguh merepotkan saja. Jutsu bayangan yang dikeluarkan oleh Shikamaru langsung saja diserap mentah-mentah oleh kekuatan karma Momoshiki. Eida lantas berkata, dan sekarang jadi benar-benar kacau, apa yang akan kau lakukan? Kurasa kau sebaiknya akhiri saja. Tapi sepertinya kau tidak mendengarkan Eida, dia hanya berkata, menarik, ternyata Nara Shikamaru juga datang. Naruto lantas berkata, apakah kau tidak apa-apa Kawaki? Ada apa dengan Boruto? Apakah si brengsek Momoshiki itu mengambil alih tubuhnya lagi? Kawaki lantas berteriak berkata, apanya yang tidak apa-apa? Kenapa kau datang ke sini? Larilah cepat, jika tidak kau akan terbunuh. Naruto lantas berkata, aku menghargai kecemasanmu, tapi aku ini adalah Hokage dan aku tidak bisa untuk lari dari musuh apapun yang mengancam desaku. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Kot langsung muncul di belakang Shikamaru dan menyergapnya. Kot lantas berkata, jangan coba macam-macam Hokage, sekarang dengar, melangkah sedikit saja maka akan kugorok lehernya. Naruto berkata, brengsek. Shikamaru kemudian mengatakan, sialan, aku memang payah, dengarkan aku Naruto. Tidak usah dipikirkan, hajar saja dia dan jangan pedulikan aku. Aku tahu resiko datang ke sini tidak akan ada jalan lain, kau harus melakukan apa yang terbaik. Kot berkata, diamlah, apakah kau mau kubunuh? Dengan keberanian Shikamaru, dia malah berkata, coba saja jika kau berani. Momoshiki yang melihatnya lantas berkata, mengagumkan, kurasa aku akan membantumu Kot untuk membunuh Hokage dan juga dia yang sangat merepotkan. Kot lantas berkata, silahkan saja. Shikamaru kemudian berteriak mengatakan, sial, lakukan Naruto, lawan mereka, hanya itu satu-satunya pilihan. Melihat hal itu tentu saja Kawaki tidak tahan, dia langsung saja berlari untuk menerjang ke arah Momoshiki. Tetapi sayang, serangannya tidak berhasil sedikitpun. Kot lantas berkata, jangan bergerak Hokage, apakah kau mau dia mati? Naruto yang melihat situasinya sudah menjadi kacau, dia lantas bingung apakah yang harus dia lakukan. Momoshiki lantas berkata, skakmat, Hokage, menyerahlah, walaupun seberapa kuat pun seseorang, akhir dirinya pasti akan singkat. Setelah mengatakan itu, dia langsung saja berjalan mendekat dan langsung saja mengadahkan tangan kanannya dan mengeluarkan Rasengan raksasa. Setelah Rasengan itu lepas dari tangannya, tiba-tiba saja pemandangan yang sungguh-sungguh mengejutkan kemudian terjadi. Momoshiki lantas berkata, jutsunya diserap. Panel kemudian diperlihatkan, Amado pernah berkata, apakah ketidakberdayaan itu yang mengganggumu? Atau kesedihan karena kehilangan karma? Jadi gunakanlah sendiri, khususnya karena Isshiki sudah hilang untuk selamanya. Kekuatan yang baru dalam bentuk karma yang murni hanya sebagai sebuah senjata.
Ternyata Kawaki tiba-tiba mengaktifkan segel karmanya dan masuk ke dalam mode Isshiki bertanduk dan matanya juga berubah. Pemandangan seperti itu membuat Hokage, Code dan juga Momoshiki terkejut bukan main. Code yang melihatnya lantas berkata, tidak mungkin, itu mustahil, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bukankah Amado pernah berkata, kau ingin melindungi Hokage bukan? Kau butuh kekuatan untuk bisa menghadapi Code, kekuatan yang cukup besar untuk bisa mengalahkannya. Kau punya kriteria dasarnya dan aku bisa mewujudkan itu. Semua terserah padamu Kawaki, pilihannya ada di tanganmu. Code benar-benar tidak percaya mengapa Kawaki bisa mempunyai karma kembali. Eida lantas berkata, kurasa Kawaki tidak punya pilihan lain, sepertinya Amado tidak pernah berniat untuk membiarkan Kawaki memutuskan sendiri apakah dia ingin karma itu kembali atau tidak. Yang pastinya, dia sudah selesai untuk membuat ulang karma itu kembali. Code lantas berkata, apa? Sejak kapan? Eida berkata, dia tahu kalau Kawaki pasti menginginkan kekuatan lagi, dia mungkin memulihkan karma itu saat dia mengganti tangan kanan Kawaki. Sementara sisanya adalah memberikan motivasi kepadanya. Code berkata, itu artinya dia memanfaatkan kita untuk menjadi dorongan akhir membangkitkan kekuatan Kawaki. Code yang berbicara di belakang Shikamaru tentu saja Shikamaru mendengarnya. Shikamaru lantas bergumam dalam hatinya, sepertinya dia berbicara dengan seseorang. Apakah dia mempunyai rekan tersembunyi? Setelah menghisap kekuatan Rasengan itu, Momoshiki lantas berkata, sungguh mengejutkan, tidak biasanya karma yang hilang bisa muncul kembali. Apakah itu ulah dari si tua Amado itu? Apa sebenarnya rencananya? Tapi meskipun begitu Momoshiki hanya berkata, dasar bodoh, teruslah membiarkan dirimu dimanfaatkan oleh orang lain hingga kau dikorbankan pada ekor 10. Melihatnya yang mengoceh tentu saja Kawaki tidak tahan, dia langsung saja mengeluarkan beberapa tombak hitam dan langsung menerjang ke arah Momoshiki. Disusul dengan serpihan-serpihan cakar tepat di belakang Momoshiki dan digabungkan dengan 3 kubus hitam melayang di atasnya. Kekuatan itu meledak di dalam hutan dan Naruto yang melihatnya berkata, kekuatan ini sama seperti Isshiki. Ya, benar sekali. Code juga menyadarinya, itu adalah kekuatan Daikokuten yang membuat pemakainya bisa mengambil benda dari dimensi lain, dan bahkan Sukuna Hikona juga yang bisa mengecilkan berbagai objek. Apakah Amado berusaha membuat Kawaki menjadi Isshiki kedua? Kawaki lantas berkata, jadi begitu ya, aku mulai paham. Naruto lantas berkata, Kawaki, ada apa ini? Jurus itu, bukankah itu adalah? Kawaki lantas berkata, bukankah kau sebaiknya fokus untuk tidak bergerak, Tuan Hokage? Walau sebenarnya aku tidak peduli apa yang terjadi padanya. Naruto berkata, Kawaki, seberapa jauh sebenarnya kau mau berusaha? Kawaki berkata, aku akan lakukan apa yang harusnya dilakukan demi dirimu. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Momoshiki bergerak dengan cepat dan langsung menerjang menggunakan Rasengan. Tetapi sayang, serangannya itu digagalkan oleh Kawaki dan Kawaki langsung saja menggunakan Katon untuk membakar Momoshiki. Pertarungan sengit kemudian dimulai. Kawaki melancarkan serangannya bertubi-tubi dan begitupun dengan Momoshiki melancarkan serangan tendangan dari arah manapun. Bukan hanya itu, dia juga mengeluarkan beberapa shuriken dan langsung menerjang lurus ke arah Kawaki. Benturan dan juga ledakan terjadi berkali-kali di dalam hutan dan bahkan kekuatan Rasengan dan juga cakar tangan Kawaki kemudian bentrok satu sama lain. Tapi meskipun Momoshiki berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi dia sama sekali bukanlah lawan Kawaki ketika memasuki mode Isshiki. Beberapa benda ditarik dari dimensi lain kemudian dikecilkan dan dibesarkan kembali, dan tepat setelah itu, serangan dari tongkat hitam berhasil menusuk Momoshiki. Setelah serangannya berhasil mengenai Momoshiki, Kawaki langsung saja melancarkan serangan kedua untuk menghimpit Momoshiki menggunakan kubus. Kawaki lantas berkata, sudah selesai. Tetapi sayang, tepat setelah kubus itu berhasil mengenainya, tiba-tiba saja Hokage kemudian bergerak untuk menyelamatkannya. Code lantas berkata, Hokage sudah bergerak. Tapi lupakan saja, tidak ada gunanya membunuhmu sekarang, kita lihat saja dulu. Naruto lantas berkata, sudah cukup Kawaki, apakah kau sungguh mau membunuhnya? Kawaki lantas berkata, sudah kubilang, aku akan melakukan apa yang harusnya dilakukan. Sekarang adalah situasi lakukan atau mati. Naruto yang mendengarkannya tentu saja emosi, dia berkata, jangan konyol, dia itu putraku. Kawaki berkata, ya, tapi di saat yang sama, dia adalah iblis yang mengincar nyawamu. Naruto berkata, apakah kau sudah gila? Kau sendirilah yang menjadi iblis. Kawaki kemudian mengatakan kembali itu tidak penting, masalah sebenarnya di sini adalah kau tidak mampu melakukannya sendiri. Jadi akulah yang akan melakukannya, minggirlah Tuan Hokage. Naruto berkata, jangan bercanda, dinginkanlah kepalamu Kawaki. Kawaki berkata, kaulah yang harus menghadapi kenyataan, tidak ada cara lain. Tepat setelah itu, Boruto tiba-tiba terbangun dan dia langsung saja mendorong ayahnya. Momoshiki tentu dibuat heran kembali dan ini adalah kedua kalinya Boruto kembali mengambil kesadarannya. Naruto berkata, Boruto, kau sudah kembali. Momoshiki lantas berkata, dasar bocah, kau seharusnya tetap tidur demi kebaikanmu sendiri.
Boruto lantas membantah, kaulah yang harus tidur, berhentilah menggangguku. Obat Amado sepertinya bekerja dan aku bisa sedikit mengandalkan kekuatan Momoshiki. Tapi itu hanya sementara, ini jauh dari kata sebuah solusi. Maksudku, lihat saja apa yang telah terjadi, ini bukan efek samping yang bisa diremehkan. Aku hampir saja membunuh ayahku sendiri. Kawaki lantas berkata, Boruto, apakah kau ingat apa yang telah kukatakan padamu dulu? Mendengarkan hal itu, tentu saja Boruto mengingatnya. Kawaki pernah mengatakan bahwa dia akan mencari cara untuk menghilangkan karmanya juga, dan dia bersumpah. Boruto berkata, ya, aku ingat, dan hari ini aku sadar kalau kita harus memakai rencana terakhir kita. Mendengarkan hal itu, sepertinya Naruto mengerti tentang sesuatu. Dia lantas berkata, tunggu dulu, kalian bicara apa? Boruto langsung saja membentuk segel di tangannya. Dia berkata bahwa maaf ayah, sampaikan salamku pada ibu dan juga Himawari. Naruto yang melihatnya tentu saja berteriak dengan histeris. Dia mencoba untuk menghentikan putranya. Dia berkata, apa yang coba kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Tetapi sayang, tidak satupun dari kedua anak ini mendengarkan perkataan Naruto. Boruto langsung saja mengeluarkan futon untuk mendorong ayahnya menjauh. Kawaki lantas berkata, sepertinya kau sudah siap, Boruto. Boruto berkata, hanya kaulah yang bisa kuminta untuk melakukan ini. Jadi saat pikiranku masih bisa menahan Momoshiki, lakukanlah saudaraku. Tepat setelah mengatakan itu, Kawaki langsung saja menggunakan cakar tangannya dan langsung menusuk perut Boruto. Itu adalah serangan untuk membunuh seseorang. Setelah menerima serangan itu, Boruto tentu terkapar di tanah dan dia menerima luka yang fatal dari Kawaki. Naruto hanya bisa berteriak histeris memanggil putranya. Naruto lantas berkata, ini tidak mungkin, Boruto. Kote yang melihatnya tentu saja heran dan juga sangat terkejut. Dia berkata, ini sama sekali tidak terduga. Eida berkata, menurutku itu bukan sekedar dugaan biasa. Bukankah Boruto itu harusnya persembahan yang penting untuk pohon sucimu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Kot berkata, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Siapa yang mengira Kawaki akan mendapatkan karmanya kembali dan kemudian membunuh Boruto? Eida menjawab, jangan salah menerima hal ini, oke? Aku tidak berniat untuk menghalangi tujuanmu, tapi harus kukatakan satu hal. Jangan berani kau berpikir untuk memakai Kawaki sebagai persembahan. Aku tidak akan mengizinkan itu. Kot lantas berkata, ya, aku tidak bisa memberikan jawaban padamu sekarang. Aku akan kembali dan ayo kita bicara. Kot lantas berkata kepada Kawaki, kau sudah mengecohkannya, membunuh persembahanku yang berharga. Aku ada urusan penting dan sementara ini aku akan undur diri. Tapi ingat, mendapatkan kekuatan tidak akan mengubah apapun. Kau tidak akan pernah bebas sepanjang hidupmu. Seseorang pasti akan selalu menuntunmu ke arah manapun itu. Itu adalah takdirmu dan aku tahu tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, Kot langsung saja menendang Shikamaru dan dia lantas berkata, selamat tinggal, kita akan bertemu lagi. Tepat setelah dia ingin memasuki cakarnya kembali, tiba-tiba saja Kawaki kemudian menggunakan Sukuna Hikona dan mengecilkan bekas cakarnya sampai tidak bisa terpakai untuk berpindah. Kawaki lantas berjalan dengan tatapan dingin. Dia berkata, sepertinya kau belum paham ya. Kau tidak dalam posisi untuk bisa dengan sombong membicarakan takdir orang lain, Kot. Akan kumusnahkan siapapun yang mengancam nyawa Hokage, bahkan saudaraku sendiri. Jadi, apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu untuk kabur? Setelah mengatakan itu, Kawaki langsung saja melancarkan serangan dengan tongkat-tongkat hitamnya dan langsung menghajar kepala Kot, membuatnya terpental dan tidak bisa mengelak dari serangan Kawaki. Kot lantas berkata, mustahil, aku kalah kuat darinya, ini gawat. Sementara Shikamaru langsung saja bergegas menuju ke arah Naruto dan juga Boruto yang tergeletak di tanah dengan luka di bagian dadanya. Shikamaru yang melihatnya tentu saja terkejut dan juga meneteskan keringat dingin. Dia tidak percaya bahwa Boruto telah terbunuh.